Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat ya? Semoga teman-teman sehat-sehat selalu, panjang umur dan lancar rezekinya. Pada kesempatan kali ini, kelanjutan dari part pertama kemarin, yang mana kita di part pertama telah melihat video lengkap dari beliau, Al-Ustadz Adi Hidayat, yang mengungkapkan bahwa di dalam Al-Quran itu ada surah pemusik, yakni surat Asy-Syu'ara. Namun di kesempatan kali ini saya tidak ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh beliau, karena sejatinya seperti yang orang-orang katakan, ilmu dan juga pengalaman serta pengetahuan dari pribadi diri saya itu masih belum mencukupi untuk menanggapi video yang menimbulkan kontroversi itu. Cuman dari situ kita ingin menyimak, atau ayo kita menyimak tanggapan dari orang-orang yang menurut kita pengalamannya itu sudah ya lebih daripada kita. Terkhusus pada kesempatan kali ini kita akan menyimak salah satu video dari Ustaz Syahrin Thorik atau Kiai Haji Syahrin Thorik, di mana beliau ketika itu menjawab pertanyaan netizen yang bertanya apakah di dalam Al-Quran itu ada pemusik, dan juga beliau menyinggung tentang apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Adi Hidayat. Ayo kita simak videonya dari beliau agar supaya tidak salah paham, dan mungkin ini adalah jawaban ataupun tanggapan yang sangat cerdas dari beliau, tidak berpihak kemanapun dan juga tidak menjerumus menyalahkan beliau. Ayo kita tonton. Baik, menanggapi pertanyaan kaitannya dengan ucapan beliau hafizahullah ta'ala yang mengatakan ada surah musik dalam Al-Quran. Bisa jadi yang dimaksud oleh beliau di situ dengan musik adalah musik dalam pengertian yang umum. Karena ada sebagian ahli yang mendefinisikan bahwa pengertian dan jadi di dalam awal-awal yang disampaikan oleh beliau tidak langsung menyalahkan apa yang beliau atau Ustadz Adi Hidayat itu sampaikan. Tidak langsung menyalahkan beliau, tapi beliau itu husnudzon kepada beliau bahwa apa yang beliau Ustadz Adi Hidayat itu katakan itu termasuk daripada arti dari musik yang secara umum. Coba kita lihat dan simak lanjutannya. Daripada musik itu adalah alunan nada, baik itu menggunakan vokal ataupun instrumental. Apalagi jika kita buka kitab para ulama, bahasan antara nyanyian dan musik itu digabungkan menjadi satu. Yang selanjutnya, kata musik itu sendiri pun di dalam istilah fikih atau dalam bahasa Arab secara umum itu disebut dengan istilah yang berbeda-beda. Ada yang menyebut sima, ghina, lahu, dan istilah musik untuk menyebut alat yang digunakan untuk menyanyi itu datang belakangan. Yang selanjutnya bisa jadi beliau di sini mengalami kekeliruan, sabkul kalam, ketergelinciran. Yang kedua, husnudzonnya beliau itu husnudzonnya Kiai Haji Syahrin Thorik ini kepada Ustadz Adi Hidayat, beliau itu ketika menyampaikan terjadi sabkul kalam. Ini alasan yang kedua dari beliau. Coba kita tonton selanjutnya. Beliau menyebut dengan surah pemusik, maksudnya adalah surah penyair. Karena Cuman beliau Kiai Haji Syahrin Thorik ini mengatakan bahwa alasan kedua itu adalah sabkul kalam. Beliau mengarahkan tujuannya mungkin dari beliau itu adalah surat penyair gitu. Coba kita tonton selanjutnya. saya perhatikan ketika beliau menyampaikan ceramahnya tersebut, beliau kemudian banyak mengulang-ulang dengan istilah penyair, bukan pemusik. Dan masalah hal seperti ini tidak perlu dibesar-besarkan. Alasan kenapa beliau itu mengarahkan bahwa yang disampaikan oleh beliau itu adalah sabkul kalam, alasannya karena ketika kita nonton full dari video beliau, itu yang diulang-ulang itu bukan kata pemusiknya atau bukan kata musiknya, tapi penyairnya atau syairnya. Ini alasannya beliau. Karena setiap orang itu bisa mengalami sabkul kalam atau mengalami kepleset dalam ucapan. Termasuk antum yang menyimak tulisan ataupun video saya, tentu akan menemukan begitu banyak kesalahan yang harus tentunya dikoreksi. Ya. Ini hebatnya beliau. Selain beliau itu juga mengarahkan orang lain, juga mengarahkan diri sendiri kepada orang-orang yang melihat video. Bisa jadi video yang dibuat oleh beliau ini katanya bisa jadi juga terdapat ketergelinciran ucapan yang sehingga menurut yang melihat itu salah. Jadi perlu dikoreksi lagi. Ini kata beliau, ketawaduannya beliau.
Nah, selanjutnya dimungkinkan juga beliau mengalami kekeliruan dan semua orang bisa mengalaminya sealim dan setinggi apapun ilmu dan kuatnya hafalannya. Kemungkinan yang ketiga dari alasan Ustadz Adi Hidayat itu menyampaikan surat pemusik, kata beliau, ini memang betul-betul ya salah. Alasan ketiga. Dari alasan yang pertama, kedua, ketiga. Yang ketiga ini karena memang alasannya memang betul-betul salah. Ya maklumlah sebagai manusia biasa. Termasuk beliau, hafidhahullah ta'ala. Jika kita lihat, beliau juga mengalami beberapa kali ketergelinciran ucapan, kesalahan data, dan itu tidak mengurangi kemuliaan dan kedudukan beliau di tengah-tengah umat. Misalnya kekeliruan beliau yang mengatakan bahwa Imam Malik bin Anas itu adalah putra daripada Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW. Padahal faktanya bukan. Anas bin Malik yang menjadi orang tua Imam Malik, orang yang berbeda, tidak sama dengan sahabat Nabi Anas bin Malik. Kemudian ketidaktepatan beliau ketika mengatakan tidak ada dalam kitab hadis tambahan inni wajahtu dalam doa iftitah. Adapun tambah dengan inni wajahtu itu hanya ada dalam doa menyembelih kurban. Beliau mungkin keliru atau tersilap karena faktanya doa iftitah dengan mencantumkan ini itu ada dalam beberapa kitab-kitab hadis. Intinya kekeliruan yang mungkin beliau itu terjadi karena sabkul lisan itu tak mengurangi kemuliaan dari beliau Ustadz Adi Hidayat, karena beliau itu alim dan juga pengetahuannya itu sangat luas sekali dan keceketannya kepala di dalam menghafalkan itu sangat kuat sekali. Tapi meskipun seperti itu, ya seperti yang dikatakan oleh Kiai Syahrid Thariq ini tak lepas dari yang namanya salah karena sifat dari manusia. Hadis. Hikmahnya Allah memunculkan sebagian kekeliruan para asatidah kita supaya kita tahu sehebat dan setinggi apapun mereka tetaplah manusia yang tidak maksum. Agar kita kemudian tidak sampai terkagum-kagum berlebihan sehingga ketika seorang ulama tergelincir, kesalahannya pun tetap kita ikuti. Dan dalam sejarah kita dapati banyak ulama-ulama kita yang mengalami kekeliruan, ketergelinciran. Kita ambil contoh misalnya kisah yang masyhur Imam Al-Kisai. Siapa yang tidak kenal beliau? Ahli qiraat sekaligus ahli nahwu. Imam Al-Kisai menceritakan sendiri bahwa beliau pernah mengimami sholat yang di belakang beliau kala itu ada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau mengatakan, aku mengalami kesalahan, yang kesalahan itu bahkan tidak akan dilakukan oleh anak kecil. Aku membaca, la'allahum yarji'un, dengan bacaan la'allahum yarji'in. Maka selesai sholat, Harun Ar-Rasyid tersenyum dan kemudian mengatakan kepada sang imam, wahai imam, bacaan apa itu tadi? Imam Al-Kisai menjawab, ya Amirul Mukminin, pada ya surul Jawad, wahai Amirul Mukminin, kuda yang paling mahir sekalipun bisa tergelincir. Harun mendengar itu mengatakan, ya benar kalau demikian. Di sini kita lihat bagaimana adab Harun Ar-Rasyid ketika melihat kesalahan sang imam, beliau tidak langsung menyalahkannya, tetapi beliau bertanya, siapa tahu ada qiraah lain yang membolehkan membaca seperti itu. Lihat, kita belajar dari tokoh-tokoh terdahulu, ketika ada ketergelinciran, kekeliruan seorang ulama, cara menegurnya pun elegan, dengan cara yang sopan. Teman-teman sekalian, silakan mengkoreksi kesalahan siapapun, tetapi pastikan sampaikan dengan kalimat-kalimat yang mulia. Jangan sampai kemudian. Ini kalimat yang sangat-sangat indah dari beliau. Silahkan koreksi siapapun dan kalimat itu dari siapapun. Tapi ketika kita mengoreksi, itu sampaikan dengan kalimat-kalimat yang lemah lembut, dengan kalimat-kalimat yang memang itu bukan kalimat yang kasar gitu. Jadi begitu, ini intinya ya. Kalau memang terjadi kesalahan, kemudian keluar caci maki dan hinaan, kesalahan itu hal yang biasa. Saling mengingatkan itu hal yang seharusnya. Adapun caci maki atas nama koreksi itu tidak bisa dibenarkan sama sekali. Esensi yang hendak beliau sampaikan adalah tentang hukum musik yang memang diperbeda pendapatkan oleh para ulama. Apabila kita kembalikan kepada ilmu para ulama, khususnya para ulama madhab, mereka umumnya melarang penggunaan musik. Meskipun kita dapatkan dari sebagian ulama-ulama klasik terdahulu dan kemudian sebagian besar ulama kontemporer hari ini, itu ada yang membolehkan penggunaan musik yang tidak ada unsur kehormatan di dalamnya. jadi intinya dari apa yang beliau sampaikan ini ada 3 alasan yang memungkinkan itu bisa terjadi kepada Ustadz Hadi Hidayat. Yang pertama, menyebut kata pemusik itu karena beralasan bahwa tujuannya itu adalah musik secara umum seperti yang disampaikan oleh beliau tadi. Terus yang kedua itu karena sabkul kalam, husnudzonnya beliau, bisa jadi beliau menyampaikan seperti itu karena ada sabkul kalam. Dan yang ketiga itu memang betul-betul salah kata beliau karena maklum namanya manusia. Jadi 3 alasan ini yang beliau sampaikan menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Masya Allah ya.
Beliau itu sangat luar biasa. Beliau itu sangat alim, wawasannya itu luas. Nggak mungkin ya. Kalau secara akal, beliau itu menyampaikan ke jemaahnya hal yang salah. Pasti didasari oleh pengetahuan, pasti didasari oleh ilmu. Jadi kita tetap husnudzon saja. Oke, sampai di sini dulu video ini. Selamat bertemu di part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.